Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Maka hendaknya lisan-lisan kita mengawali majlis yang mulia ini dengan memuji Rabbul Alamin, karena Allah lah yang telah menolong kita, merahmati kita, dan memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, menunaikan salat subuh berjamaah yang membedakan antara orang beriman dengan orang-orang munafik, dan menyempurnakan cahaya orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin, dan Allah berjanji siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan salah satu ditambahkannya nikmat kepada seseorang yaitu Allah sempurnakan surga baginya di akhirat kelak. Dan tentunya kita memohon pertolongan kepada Rabbul Alamin, karena tanpa pertolongannya kita tidak akan bisa bertakwa kepadanya. Dan kita beristighfar kepada Rabbul Alamin atas dosa-dosa kita, karena sungguh dosa-dosa itulah yang membuat kita terkena musibah di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita berlindung kepada Rabbul Alamin dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita, karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Jalla wa'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Ingatlah kalian diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam, lalu dengannya diciptakan pasangannya, maka dengan jalan itu menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita menyambung silaturrahim, menjaga kekerabatan, jangan pernah merusaknya, tapi jaga erat-erat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita kembali, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya. Dengan apa? Dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang jujur, yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar di atas ilmu, maka Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya. Setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan tidak ada jalan lain untuk mendapatinya kecuali atiullah wa atiur Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW mengingatkan dalam setiap khutbah hajatnya, sebaik-baik kalam kalamullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sabda beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pegang erat-erat, bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, gigit dengan gigi geraham kalian Al-Quran was sunnah. Maka siapa yang melakukannya, maka dijamin oleh Nabi tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Dan jauhilah di antara kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, artinya tidak datang dari Allah dan tidak pula dari Rasulnya. Maka siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang baru dalam agama. Dan siapa yang jatuh kepada perkara yang baru, dipastikan dia akan tersesat, walaupun disetujui dan dicintai oleh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka tempatnya adalah neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ummatan Islam, salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga ahlul baitnya, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Tayyib, saudaraku sekalian, kita semua ingin beruntung. Sahih, tidak ada manusia ingin celaka. Pasti dia ingin beruntung. Di dunia dia ingin beruntung. Ketika berumah tangga ingin beruntung. Ketika dia berada dalam karirnya di kantor ingin beruntung. Ya. Kalau di dunia ini saja yang hidup kita hanya 60-70 tahun, kita ingin beruntung. Perhatikan wahai saudaraku, di hadapan kita ada kehidupan akhirat, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Kalau saja kehidupan yang 60-70 tahun kita ingin beruntung, maka orang yang memiliki akal yang kuat dan memiliki sesuatu yang lurus dalam pemikirannya, tentu dia akan memilih yang kekal, itu lebih utama untuk mendapatkan keberuntungan. Namun, betapa banyak manusia yang salah kaprah. Tatkala mencari keberuntungan, dia gunakan akalnya. Tatkala dia mencari keberuntungan, dia melihat apa yang dilakukan kebanyakan manusia. Maka apa yang terjadi? Ternyata salah langkah. Yang dianggap itu sebuah keberuntungan, ternyata justru menjerembabkan dia ke dalam kebinasaan. Yang ternyata menjatuhkan dia, menjauhkan dia dari keberuntungan yang kekal. Allahu Akbar. Maka untuk mengetahui keberuntungan dan hakikat dari keberuntungan, maka kita kembalikan kepada siapa yang menciptakan kita. Allahu Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang hakikat keberuntungan manusia. Bukan manusia itu. Ya. Jadi yang mengetahui hakikat keberuntungan untuk manusia, yang menciptakan manusia. Maka kita tengoklah. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas ucapan-ucapan para ulama dan juga ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu keberuntungan? Ya. Kita mulai dengan firman Allah Jalla wa'ala yang sering kita baca dan menjadi pengalaman yang hampir semua, bahkan memang semua manusia pasti akan mengalaminya. Kata Allah Jalla wa'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah memulainya dengan mengingatkan kita bahwa setiap jiwa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah tabaraka wa taala melanjutkannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allahu akbar. Ternyata Allah menghabarkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwa seluruh amalan kita akan disempurnakan pada hari kiamat. Dan siapa yang dijauhkan dirinya dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dan itulah keberuntungan. Itu tuh keberuntungan, Pak. Ya. Maka ini konsep secara global yang harus kita pahami, wahai saudaraku. Ayat ini memberikan faedah kepada kita keberuntungan yang sesungguhnya, dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Pahami wahai saudaraku, ayat ini ayat yang sangat azim. Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah mata'. Bapak Ibu tahu artinya mata'? Mata' itu artinya sesuatu yang tampak terlihat kesenangan tapi ada expirednya. Itu namanya mata. Contoh, Pak, baju kita beli bagus. Berapa lama bagusnya, Pak? Mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, setelah itu usang. Makanan, ini kan wajah-wajahnya nih suka makan masakan Padang nih, saya lihat nih. Tunjang ya, rendang dan teman-temannya kan, gitu. Dimasak nih, apalagi kemarin ya habis Idul Kurban kan pada masak dagingnya. Sate deh, sate ya. Ini rata-rata suka sate balibul kan, nah, atau batibul ya. Kita bikin sate nih, Pak. Ya. Kita bakar nih pagi nih, jam berapa nih? Jam 7 kita bikin sate. Terus Bapak baru makan jam 5, masih enak nggak tuh sate, Pak? Jam 5 sore, udah nggak enak. Mata, kenikmatannya ada umurnya. Jadi Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia itu mata. Kita punya istri cantik, Pak. Berapa lama bisa kita nikmati? Ibu-ibu punya suami yang ganteng. Berapa lama kegantengannya bisa ibu nikmati? Setelah itu lebih banyak balsem dan koyo. Ya Bu ya. Keluhan demi keluhan. Nah, kan gitu. Mata. Ya. Maka jangan sampai tertipu. Allah ingatkan. Maka wahai hamba-hambaku, kurang lebih begitu ya. Allah ingin katakan, wahai manusia, hamba-hambaku, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan dunia itu mata, cuman sebentar. Lalu Allah ingatkan, apa yang kalian perbuat, semua akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Gak akan ada yang lepas. Kita setiap hari Jumat membaca suratul Kahfi. Ya Pak ya. Itu siapa yang membacanya, mentadaburinya akan merinding, Pak. Ketika dia sampai juga kepada ayat yang menceritakan ketika diberikan kitab, lalu orang-orang itu pada hari kiamat mengatakan, kitab apa ini? Catatan amalnya, Pak, sungguh tidak tertinggal sedikit pun kecuali tertulis di sini. Allahu Akbar. Ikhwan, bapak-bapak, yang matanya pernah berkhianat, melihat yang bukan haknya. Ada akhwat lewat, cewek cantik lewat, ngelihat ngelirik, waduh cantik nih. Ada temannya nggak tahu, anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu. Demi Allah, pada hari kiamat engkau akan melihat di catatan itu, engkau pernah berkhianat, pandanganmu melihat yang bukan mahrammu. Allahu Akbar. Kitab apa ini? Tidak tersisa sedikit pun kecuali tercatat. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan, semua tercatat. Allahu Akbar. Dan Allah katakan konsep secara umum, siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dan itulah keberuntungan. Keberuntungan yang paling nyata. Allahu Akbar. Ya. Maka konsep keberuntungan yang paling awal, Pak, camkan baik-baik.
Berarti orang yang beruntung apa? Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Camkan itu. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang kedua, senantiasa ingat mati. Orang yang senantiasa mengingat mati, kata Nabi SAW, al-aqyas, orang yang cerdas. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau bahkan menasihatkan kepada kita, letakkan kematian itu di depan pelupuk matamu. Ya. Ingat mati. Ya. Kemudian konsep dari keberuntungan dari ayat ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan, seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keberuntungan. Dan tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang, yakni yang tidak tertipu dengan dunia dan senantiasa tadi ingat mati. Jadi ini ayat rumus loh Pak. Siapa yang memahami ayat ini, dia tahu rumusnya. Siapa yang mau beruntung, rumusnya berarti apa? Jangan tertipu dengan dunia. Dan senantiasa ingat mati. Beruntung deh. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, akan binasa seseorang jika melakukan dua perkara. Apa itu? Tertipu dengan dunia dan lupa sama mati. Dan kita lihat hari ini, orang-orang yang lupa sama mati dan tertipu dengan dunia, akhirnya binasa nggak? Binasa. Itu rumusnya Pak. Ya, itu rumus yang pertama. Baik. Kita masuk kepada ayat Allah yang lain. Allah Jalla wa'ala berfirman. Yang pertama, kata Allah Pak, Allah langsung sifati. Qad aflahal mu'minun. Lihat, kata Allah, sungguh beruntung orang-orang beriman. Tuh langsung Allah katakan, berarti keberuntungan yang paling besar ketika seorang itu beriman. Dan iman itu ingat Pak, ada 6 rukunnya. Sahih? Hadis Jibril. Maka iman kepada apa pertama Pak? Iman kepada Allah Jalla wa'ala. Apa arti iman kepada Allah? Cuman mengatakan percaya gitu ada Allah? Kalau gitu Yahudi juga percaya adanya Allah kok. Nasrani juga percaya adanya Allah. Ya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? At-tauhidullah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Maksudnya beriman kepada Allah, yakni tauhidu uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut dengan mengekspresikan penghinaan diri dalam bentuk penghambaan hanya kepada Allah, pengharapan yang harapan hidupnya, tawakalnya diletakkan hanya kepada Allah. Itu artinya beriman kepada Allah Pak. Ya. Maka bukan sekadar, oh saya yang penting percaya ada Allah, bukan. Tapi dia menjalankan konsekuensi tauhid uluhiyah, dan inilah yang ditolak oleh orang-orang kafir musyrikin. Saya sering ulang-ulang kan, Abu Jahal, Abu Lahab haji nggak Pak? Haji Pak. Kurban nggak dia? Kurban. Kalau seandainya sudah ada laqab haji di zaman itu, ditambah namanya Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Tapi pertanyaannya, diterima nggak hajinya sama Allah? Karena dia mempersekutukan Allah dengan Lata, Uzza, dan Manat, dan bahkan dengan berhala-berhala yang lain. Minta kepada Allah tapi pakai perantara. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan bilang, saya ke kuburan keramat ini, saya ke gunung ini, saya ke pohon itu cuman syariatnya kok Ustadz. Tetap nanti mintanya ke Allah. Idem. Itu sama aja dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Jadi kalau minta langsung kepada Allah, bukan kepada kuburan keramat. Kalau kita ziarah kubur, justru kita mendoakan penghuni kubur. Berikan salam
Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu walakumul afiyah. Kita justru doain mereka, bukan kita minta. Ya Pak ya, beriman lagi kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulnya. Dan juga banyak di akhir zaman ini orang-orang yang mengingkari beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Hati-hati. Mereka hanya mengedepankan akal. Berimanlah kepada Allah. Maka kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Karena iman ini masalah i'tiqad, masalah keyakinan, amalan yang ada dalam hatinya. Maka ada bentuk nanti ya, aplikasinya seperti apa, kita lihat ayat selanjutnya. Namun sebelumnya ya, kenapa dikatakan begitu beruntungnya orang-orang beriman? Kalau kita junto kepada firman Allah yang lain, kata Allah Jalla wa Ala, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Allah mengawali ayatnya dengan rubba, alangkah banyaknya nanti orang-orang kafir di akhirat mengatakan, laukanu muslimin, coba kami dulu muslim ya, coba kami dulu beriman. Karena ternyata orang beriman adalah orang yang beruntung, Pak. Ya. Taib. Maka lanjutan dari firman Allah Jalla wa Ala ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Gimana sifat mereka, aplikasi kehidupannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat. Ya, aplikasi yang pertama, Pak, adalah salat as-salah. Dan salatnya itu khusyuk. Allahu Akbar. Ini sifat yang awal. Makanya Pak, seluruh para sahabat, para ulama ahlu sunnah Pak, ketika orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka contohnya meninggalkan saum Ramadan, mereka tidak membayar zakat, ada yang ya malas-malasan untuk tidak berhaji, maka mereka bersepakat orang tersebut telah melakukan dosa besar, tapi mereka tidak bisa langsung dikafirkan. Paham ya Pak ya? Tapi ketika sholat ditinggalkan, apa kata Nabi SAW? Perjanjian kita dengan mereka. Siapa mereka di situ? Orang-orang kafir. Apa yang membedakan kita dengan mereka? As-salah, salat. Luar biasa. Salat ini agungnya luar biasa. Ibadah yang paling agung. Yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Maka salat ini sesuatu yang sangat, perkara yang sangat besar. Maka jangan mengenteng-entengkannya. Maka saya katakan, kita nih yang sudah punya anak-anak, Pak ya, punya anak wanita. Ketika anak kita dilamar oleh seseorang, betapa banyak hari ini orang tua sibuk dengan duniawiyah. Yang ditanya, kerjanya di mana, Nak? Tinggal di mana? Orang tuanya kerja apa? Yang dicari selalu duniawiyah, tapi tidak diperhatikan, kamu sholatnya gimana? Makanya aneh, ada orang Pak sudah sampai 60 tahun ternyata sholatnya tidak diterima. Siapa yang ngomong Pak? Nabi SAW. Nabi langsung mengatakan, ada seseorang kata Nabi SAW, sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya sekalipun.
Kenapa, Pak? Karena tidak mengilmui, tidak memahami tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi langsung mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya. Maka perkara sholat ini bukan perkara ringan, Pak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, Pak, ketika beliau ditikam dari belakang, ditusuk, Pak, ya, maka perutnya itu bolong, Pak, jatuh tuh lagi sholat ditusuk jatuh. Akhirnya digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, pingsan, diangkat. Maka orang-orang mengira Umar sudah wafat. Semua orang ingin bangunin, ya Amirul Mukminin, dibangunin, wahai Umar, bangun. Nggak bangun. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum? Passwordnya salah. Bukan bangun. Apa passwordnya, Pak? Kalau Umar masih hidup, kata Abdullah bin Abbas, cukup engkau ucapkan, ya Umar, as-sholah. Sholat. Bangun langsung, Pak Umar. Itu perutnya bolong, bangun, Pak. Langsung Umar mengatakan, apakah manusia sudah sholat? Oh sudah, tadi Amirul Mukminin, digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau berusaha minta diambilkan sedikit air, beliau berwudu kembali, lalu beliau sholat dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad yang paling pendek karena keadaan beliau yang sangat lemah. Lihat, Pak, itu passwordnya as-sholah. Artinya sholat ini begitu agungnya. Bahkan dahulu ketika para sahabat dan Nabi SAW letih, apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholah. Istirahatkan kami dengan sholat. Masuk waktu sholat, kata Nabi, istirahatkanlah kami dengan sholat. Adzan. Bukan kita hari ini, Pak, ya sholat lagi, udah adzan aja nih gitu. Baru tadi zuhur, udah asar lagi ya. Adapun para sahabat, Nabi SAW menganggap sholat itu adalah istirahatnya kaum muslimin. Nikmat. Ya. Maka sifat dari orang-orang yang beruntung, dia sholat dan sholatnya khusyuk. Apa makna sholat khusyuk, Bapak Ibu sekalian? Apakah sholat khusyuk itu artinya nggak ingat apa-apa gitu? Apakah sholat khusyuk itu artinya merem? Karena sebagian orang ada yang sholatnya merem. Katanya biar khusyuk. Lah, maka khusyuk, sholat yang khusyuk itu, yakni yang pertama, dia sadar, hatinya sadar, dan jiwanya sadar dia sedang sholat. Itu yang pertama. Bukan tidak bergerak, tapi dia sadar dia sedang sholat. Karena di dalam riwayat Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya. Pas mau ruku, Nabi turunin lagi, ruku, i'tidal, sujud. Pas Nabi bangkit, angkat lagi. Kira-kira sudah lebih dari 3 kali belum tuh? Sudah. Kalau hanya patokannya bergerak 3 kali, Nabi batal dong sholatnya. Dan bukankah dalam riwayat yang lain Nabi SAW membukakan pintu untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat. Maka khusyuk maknanya menghadirkan hati ketika sholat. Apa buktinya ketika orang khusyuk sholatnya dengan menghadirkan hati? Dia paham apa yang dia baca. Nah ini. Dia paham apa yang dia baca, dia tadabbur dengan apa yang dia baca. Nah ini Pak, makanya kita harus belajar sholat yang khusyuk. Jangan sampai sholatnya dari tahun ke tahun nggak paham tuh.
apa yang dibaca, ya, maka belajar untuk tadabbur ketika sholat, ya, tadabbur ketika sholat. Jadi memahami setiap gerakan, memahami setiap bacaan. Allahu Akbar, dari mulai bertakbir. Kenapa kata para ulama diawali dengan takbir Allahu Akbar? Agar kita mengagungkan Allah. Dan segala sesuatu apa yang ada di bawahnya, letakkan di bawahnya. Hanya Allah yang berada di atas. Ya. Kemudian maksud khusyuk kata para ulama yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang khusyuk. Gimana kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, Pak? Salah satu ciri yang paling utama, tuma'ninah. Tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa artinya? Tenang. Tenang. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti gerakan ayam mematuk. Nah, tapi dia tuma'ninah, tenang. Allahu Akbar. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jangan bangga dengan membaca Al-Fatihah satu nafas. Kan kita dapat muri malah. Ya. Jangan, salah. Justru baca Al-Quran yang terbaik, yakni tartil. Dengan cara yang tartil. Bukan satu nafas, dua nafas. Semakin cepat katanya semakin bagus. Salah. Baca Al-Quran itu tartil. Bukan juga dilama-lamain. Ada juga tuh yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah tajwid, maka itu juga berlebih-lebihan. Lah, biasa aja. Seperti biasa, tapi bukan yang tergesa-gesa. Ya. Maka baca Al-Quran dengan baik. Ya. Maka itulah ya orang yang sholatnya khusyuk, tuma'ninah. Ya. Dan orang yang tidak tuma'ninah sholatnya, maka tidak sah. Tidak sah. Contoh sederhananya, ketika dia bangun dari i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Maka kata Nabi SAW hendaknya dia membiarkan sampai tulang-tulang rusuknya itu kembali pada tempatnya. Artinya sempat tegak dulu. Ya. Tegak dan ada berhenti sebentar. Bukan Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung dia tuh turun. Belum sempurna langsung tuh turun. Maka ini tidak dikatakan tuma'ninah. Ya, maka harus tuma'ninah. Ya. Taib. Maka salat, ingat tadi, ini keberuntungan yang paling besar. Maka perhatikan salat kita, Pak. Siapa yang mau beruntung, hakikat keberuntungan orang yang menjaga salatnya dengan khusyuk. Dan khusyuk tadi maknanya kita sudah pahami, menghadirkan hati ketika salat dan salatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salat ikut-ikutan ya ibu-ibu. Kenapa? Saya lihat ada orang salat takbir ada yang begini, Bu. Allahu Akbar. Siapa yang ngajarin seperti itu? Bahkan ada yang lebih sakti lagi. Allahu Akbar. Pernah lihat? Enggak ada. Ada yang malas-malasan. Allahu Akbar. Tangannya di bawah sekali. Nabi bersedekap. Ya. Fisadri, di dadanya. Dan dada kembalikan kepada hurufnya orang Arab. Bukan, ada juga yang begini kan. Allahu Akbar. Kayak orang kedinginan. Padahal maknanya, fisadri, dada, itu di sini. Di antara perut dengan ini. Jadi tidak sampai naik ke atas sekali, tidak. Makanya saya katakan, ketika bicara, mempelajari fikihnya, harus dikembalikan dengan hurufnya orang Arab. Karena mereka yang mengetahui bahasa mereka. Ya. Maka sholat yang benar. Ibu-ibu contohnya, Bu, tadi saya katakan, sholatnya perempuan sama laki-laki sama enggak? Sama.
Karena sebagian ada yang meyakini kalau perempuan kalau sujud harus gini, ngempit. Karena ini kalau cewek begini katanya. Kalau laki-laki baru dibuka. Ini kita bicara sholat sendiri ya. Maka tidak ada perbedaan antara sholat wanita dengan sholat laki-laki. Karena kata Nabi tadi kaedahnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Ya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya kata Allah Jalla wa Ala, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Apa sifat keberuntungan selanjutnya? Orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau mau beruntung, Bapak Ibu, tinggalkan tuh perkara-perkara yang nggak bermanfaat. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, salah satu kebaikan Islam seseorang, yakni dia meninggalkan suatu perkara yang bukan urusannya. Ya. Contoh yang bukan urusannya apa Pak? Udah nggak usah terlalu banyak ngomongin politik, nggak usah terlalu banyak ngomongin BBM naik berapa. Bapak mau ngomong sampai berbusa, harga BBM-nya nggak berubah. Ya. Kan gak bermanfaat. Lebih baik Bapak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu kali ucapan itu dibangunkan pohon di surga. Dan pohon itu tidak selesai dilalui oleh penghuni dunia walaupun dia berjalan selama 100 tahun lamanya. Saking rimbunnya. Daripada ngomongin, sekarang BBM naik lagi nih. Padahal bagi orang beriman apa Pak? Sederhana. Rezeki kita ada di mana Pak? Di langit. Sudah ditulis di Lauful Mahfuz. Allah yang mencukupi rezeki kita ketika lapang dan Allah pun yang akan mencukupi rezeki kita tatkala sempit. Dan anak Adam tidak akan wafat sampai sempurna dulu rezekinya. Selesai. Makanya orang beriman itu mentalnya baja Pak. Ya. Karena dia yakin segala sesuatunya telah Allah takdirkan. Dan dia senantiasa berhusnudzon kepada Rabbul Alamin. Ya. Kalau kita tidak punya kapasitas atau kita tidak punya hubungannya untuk hal itu, nggak usah bicara. Makanya Nabi SAW mensifati apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagaimana sifat lisannya? Fakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ucapkan yang baik atau diam. Kata Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhum, beliau mengatakan apa? Sambil nunjuk lisannya, hadza kata beliau. Ini beliau tarik nih, hadza. Ini gara-gara inilah banyak manusia masuk neraka nih. Nih. Ya. Maka hal-hal yang nggak bermanfaat, khususnya di lisan kita, ya, tangan kita, ya, sekarang punya gadget bentar-bentar ke sana kemari, hal-hal yang nggak bermanfaat, ya. Kalau baca Quran 1 juz capek, padahal 1 juz cuma 45 menit, tapi nonton YouTube, junto sini, junto sono, lihat-lihat jam sudah 1 jam, sudah 2 jam. Allahu musta'an. Ya. Maka jangan lakukan yang bermanfaat. Tinggalkan apapun yang tidak bermanfaat, Pak. Apalagi di umur-umurnya, saya lihat kan wajahnya udah wajah-wajah cepat mati kita nih. Ya, dikit lagi nih loh. Bener loh, saya bukan takut-takutin ya. Memang benar, kita nih wajah-wajah udah dikit lagi mati nih. Ya. Jadi saran saya tuh lebih baik safety player, betul nggak? Jangan buang-buang waktu, Pak, demi Allah, waktu itu paling mahal. Ya. Di Saudi, Pak, ya, dahulu ya, seperti Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, beliau itu waktunya, Pak, dari pagi sampai malam full bermanfaat. Tidak ada satupun waktunya yang beliau sia-siakan. Allahu Akbar.
Sempat baca Quran, sempat murojaah, ngajar sana, ngajar sini, sampai memenuhi undangan makan malam. Dalam 1 tahun, itu hampir setiap malam dia memenuhi undangan yang ngajak makan malam siapapun. Karena memenuhi undangan seorang muslim itu ibadah. Lihat. Allahu Akbar. Murid-muridnya pernah Pak, ketika lagi ya ngumpul, mungkin ada muridnya yang memiliki harta, nawarin, Syekh, bagaimana kalau kita rihlah, Syekh, kita jalan-jalan lah. Kan letih juga nih, belajar terus ya, dakwah kan. Kalau Ustadz sekarang ditawarin langsung setuju nggak tuh? Setuju. Ustadz disiapin hotel, disiapin tiket, oke berangkat, kan gitu. Apa kata Syekh bin Bas? Taib, kebetulan rumahnya Pak ada lotengnya Pak, ada tangga kecil loteng. Kata Syekh bin Bas, ayo sebentar sini kita naik ke loteng. Naik aja ke loteng. Lalu kata Syekh, gimana menurut kamu, langitnya indah nggak? Oh indah Syekh, bagus Syekh, bagus. Udah, nah udah selesai rihlah kita, turun lagi belajar. Jalan-jalan cuma naik ke loteng. Karena dunia ini tempatnya kita beramal, darul amal, dan nanti akhirat darul jaza, tempat menuai. Bapak Ibu, kalau sekarang mau bilang, oh saya ke sana indah, oh di sini begini begitu, nggak ada apa-apanya Pak. Nanti ketika antum ya menginjakkan kaki di surga, wallahi antum akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi SAW, shell-nya aja nih, shell-nya bidadari di surga. Seandainya kata Nabi, kami diturunkan oleh Allah di langit dunia, telah mencukupi untuk menerangi dari ufuk timur sampai barat. Itu belum bidadarinya loh. Ya. Maka betapa indahnya, ya. Jadi jangan tertipu dengan dunia, ya. Maka tinggalkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kalau nggak berguna, nggak usah Pak. Ini orang yang beruntung, dia jaga dirinya. Dan betapa banyak orang-orang yang setelah berkata sesuatu yang salah, maka dirinya tergadai dengan ucapannya. Betul nggak? Apa bahasanya gini Pak? Ya sudah kepalang ngomong ya Pak ya. Akhirnya gimana? Kan antum yang ngomong dulu begini. Sudah tergadai dia dengan ucapannya. Dan betapa banyak orang yang selamat karena menahan ucapannya. Alhamdulillah dulu Anda nggak ngomong. Gitu kan? Akhirnya hari ini Anda selamat. Ya, ibu-ibu juga hati-hati nih. Ibu-ibu paling berat nih, hati-hati. Di tempat tukang sayur, ya kan? Awalnya ngobrol gini, abis itu terus panjang, itu murojaahnya luar biasa Pak. Sampai sejam tuh. Ya Allah, jadi rendang udah tuh, ya kan? Ya Allah. Kata setan apa? Lanjutkan bersama kita bisa. Nah, ingat itu slogannya iblis ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya. Taib. Kemudian bagaimana sifat orang yang beruntung lagi kata Allah? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ini zakat nih. Kenapa Pak? Banyak orang hari ini nggak mau ngeluarin zakat. Atau kalaupun ngeluarin zakat, ditunda-tunda. Bapak Ibu, harta kita itu ada haknya orang miskin. Ada hak orang lain, 8 asnaf. Balik junto ke surat At-Taubah. Ayat yang ke-60. Itu tuh 8 asnaf tuh. Ya. Jangan tahan zakat. Ya. Antum kalau ditahan gajinya boleh nggak? Ya. Antum gajian tanggal berapa biasa gajian? Tanggal 5. Wah, lama bener tanggal 5 ya. 25. Oh, 25 swasta. Kalau pegawai negeri sama. Oh, tanggal 1. Nah, yang pegawai negeri tanggal 1, terus kata bosnya, aduh, tahan dulu ya. Jadi tanggal 10 gitu. Gimana? Kan nggak mau kan?
maka itu ada hak orang miskin. Dan zakat ini sangat penting. Kenapa? Burhan, karena bukti keimanan. Ya. Wah, Pak Burhan nih. Ya kan? Masya Allah. Maka bukti keimanan seseorang salah satunya yakni dia membayarkan zakat. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dipertanyakan keimanannya. Hati-hati. Maka zakat ini keluarkan dan jangan ditunda-tunda. Tadi saya katakan kalau sudah jatuh sudah. Dan ingat Bapak Ibu, zakat itu syaratnya 2. Ini saya bicara zakat harta aja ya, karena secara umum kita di sini zakat harta. Ya. Zakat mal. Zakat mal itu 2 syaratnya. Pertama masuk nisab, kedua haul 1 tahun. Ya. Jadi nisabnya berapa gram emas? 85 gram emas. Kaliin aja sekarang berapa? Nah, 2.800.000 kali 85 berapa tuh? 240 juta. Siapa yang punya harta 240 juta atau lebih dari itu, lalu mengendap selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu aja deh. Berapa zakatnya? Gak banyak. Allah minta 1/40 atau 2,5%. Buat siapa? Buat Allah? Bukan. Buat saudara-saudara kita yang besok bingung mau makan apa untuk anaknya. Yang besok bingung gimana cara bayar kontrakan. Allahu Akbar. Keluarkan tuh zakatnya. Ya. Jadi jangan sampai zakat ditunda-tunda. Ini orang yang beruntung. Maka siapa yang nunda-nunda zakat atau bahkan nggak mau ngeluarin zakat, dia pasti binasa. Karena dia memakan yang bukan haknya. Hati-hati Bapak Ibu. Zakat ini bukan perkara ringan. Apalagi ada yang sebagian orang gini, saya kan udah dipotong pajak sama pemerintah. Jadi saya nggak bayar zakat lagi deh. Kan pajak berapa? 10%. Ya. Nah, jadi kan udah lebih gede tuh dari 2,5%. Ya udah berarti saya nggak perlu kan nanti pajak kan juga buat bantu orang-orang miskin, buat bangun jalan. Jadi saya pikir udah cukup lah. Ingat Pak, pajak dan zakat 2 hal yang berbeda. Jadi jangan sekali-sekali menganggap yang sudah bayar pajak nggak perlu bayar zakat. Urusan pajak itu kezaliman para pemimpin, urusan mereka nanti di akhirat. Urusan kita bertakwa kepada Allah, tetap membayar zakat kepada haknya yang memang berhak untuk mendapatkannya. Baik. Kemudian sifat orang beruntung selanjutnya, kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Lihat, kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Apa maknanya memelihara kemaluan, Pak? Yakni tidak berzina. Tidak berzina. Ini kalau dikawinkan dengan ayat tadi sebelumnya, yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat termasuk perkataan, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang menjamin atasku, dia menjaga apa yang ada di antara kedua bibirnya nih, lisannya, ya, dan apa yang di antara kedua selangkangannya, yaitu kemaluannya, farjinya, maka aku jamin surga untuknya. Pas kan antara ayat ini? Jadi orang yang beruntung, jaga lisan, jaga kemaluan. Jangan pernah berzina. Makanya tuntunan dalam Islam disuruh nikah. Nikah, Pak. Punya anak sudah balik, ya Pak ya, sudah cukup umur, lalu dia memang terlihat sudah tampak keinginannya kepada lawan jenisnya, nikahkan. Nikahkan, Pak. Jangan dikatakan, nanti aja dia belum bisa beli rumah, belum selesai kuliahnya, S2-nya belum selesai. Biar dulu karirnya, nantilah buru-buru ngapain, nanti aja usia 30 lah baru nikah. Nah, kalau sepanjang itu dia berzina, karena Bapak tidak izinkan dia menikah, sepanjang zinahnya itu Bapak dapat dosanya juga loh.
Ya, nikahkan. Mudah dalam Islam, nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah dapat jodoh, apalagi yang punya anak perempuan ya. Kalau sudah datang laki-laki yang baik, ya, agamanya baik, kemudian dari ya orang-orang yang baik, selama dia sudah punya ma'isyah, pekerjaan, walaupun hanya pekerjaan yang kecil, udah. Allah Maha mampu merubah seseorang. Bukankah kita juga dulu miskin, Mbak? Kita nih kadang-kadang lucu ketika anak kita mau dinikahkan, pengennya langsung orang kaya gitu loh. Padahal kita dulu juga miskin. Ya. Dulu motornya butut juga kan? Nah, kan baru-baru ini aja kan bisa beli mobil kan gitu misalkan. Ya. Jadi jangan, Allah yang berikan rizki. Selama orang itu baik, nikahkan. Karena kata Nabi, kalau sampai menolak ada laki-laki yang baik, maka tunggulah fitnah itu akan datang. Timbullah perzinahan di mana-mana. Di mana-mana. Hari ini Pak, perzinahan, Masya Allah, mengerikan. Ya. Kita sudah lihat kan sosok yang pejabat, yang ini, yang itu, ternyata tidak lepas dari zina. Saya melakukan juga bisnis ya Pak ya. Saya punya usaha. Beberapa kolega-kolega saya ketika saya pernah rapat, ada dari Singapura, ada yang dari Jerman. Maka mereka mengatakan, mereka kaget melihat. Dan saya katakan, iya saya hanya pernah berhubungan dengan istri saya. Maka dia kaget, mereka kaget, saya kaget-kagetnya. Karena bagi mereka, mereka sudah terbiasa berzina. Bayangkan, perzinahan itu di luar biasa. Tapi kita seorang mukmin, kita punya gaya hidup sendiri, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jaga kemaluan kita, Pak. Jangan sampai berzina, dan termasuk jaga keturunan kita, Pak. Dan hati-hati Pak dengan zina ini. Ada orang berzina, Pak. Bayarannya apa, Pak? Allah akan menghukum dia, keturunannya akan berzina lagi. Serem, Pak. Dan berapa banyak ada orang nih, Pak, setelah disampaikan perkara tentang zina, selesai kajian dia nyamperin, Ustadz bisa ngomong gak sebentar? Dia ngaku ternyata dia dulu sama istrinya sebelum menikah berzina. Lahirlah tuh anak pertamanya. Maka konsekuensi anak yang lahir dari hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Maka ketika nikah harus dinikahkan oleh wali hakim. Nangis dia. Sedih dia. Ya. Jadi hati-hati, zina ini merusak nasab. Ya. Kasihan. Ya. Maka jangan gara-gara kenikmatan sesaat, akhirnya penderitaan yang sangat panjang. Lihat orang-orang yang penzina Pak di luar. Kelihatannya menikmati, setelah itu apa? Kegelisahan, kebingungan. Apalagi yang sudah berzina dengan banyak wanita. Ya. Akhirnya timbul kebosanan, sampai akhirnya bukan lagi dengan wanita, lalu dia coba lagi dengan sesama jenis. Allah jadikan tersesatnya semakin kepada jalan-jalan kesesatan. Maka jaga kemaluan kita Bapak Ibu sekalian. Jaga kemaluan kita. Ya, ibu-ibu juga khususnya, kata Nabi SAW, saya ingatkan sekali lagi Bu, kata Nabi apa Bu? Siapa bagi wanita, sholat 5 waktu Bu. 5 waktu aja Bu, nggak pakai sholat sunnah loh Bu. Yang kedua, saum di bulan Ramadan, nggak pakai saum sunnah Bu. Ya. Ketiga, menjaga kemaluan, tidak berzina. Yang keempat, taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, silahkan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Allahu Akbar. Maka salah satunya supaya beruntung, jangan pernah berzina. Jaga kemaluan kita. Ya Bu ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya, sifat orang-orang yang beruntung kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yakni kata Allah, sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janji. Jadi orang yang beruntung itu sifatnya apa Pak? Amanah. Bapak-bapak, apa amanah bapak-bapak Pak? Nggak usah jauh-jauh Pak.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Amanah kita Pak, bapak-bapak nih kita. Istri kita tuh amanah. Anak-anak kita itu amanah Pak. Ya, nggak usah mikirin gede-gede kesana kemari. Nggak usah dulu. Anak istri dulu pikirin. Itu amanah tuh. Kalau bapak-bapak di sini ada yang jadi RT, hati-hati Pak. Ya. Jadi RT itu nggak mudah loh. Harus lihat warganya. Saya dulu pernah jadi RT Pak. Jadi setiap setelah saya sholat subuh, saya muter ke kompleks saya liatin rumah warga saya satu-satu. Ada nggak ya di situ yang butuh bantuan? Ada nggak di situ yang sedang kesusahan? Karena Allah akan bertanya atas apa yang menjadi tanggungan kita. Ya, maka nggak mudah. Ya, maka amanah Pak. Bapak di kantor sebagai karyawan amanah. Ya, jangan bolos. Hati-hati Pak. Sifat orang beriman itu amanah. Jangan berkhianat. Ya Pak ya. Jadi yang kerjanya pulangnya jam 5 teng, ya jam 5 teng. Jangan jam 5 kurang 5 sudah di parkiran motor. Nggak sah. Ingat itu. Ya. Di kantor, kerja di kantor Pak. Ya, jangan sampai di kantor malah ngambilin barang-barang kantor, kertas, tinta, semuanya dibawa pulang ke rumah. Nggak boleh. Ya, bahkan saya dulu punya, ya, saya punya atasan dulu zaman saya masih bekerja dahulu, itu luar biasa amanahnya. Hatta dia mau ngecas handphone Pak, dia menghadap direktur. Maka dia izin dulu. Saya nanti selama kerja kalau ada butuh handphone saya, butuh dicas, saya izin boleh nggak saya ngecas. Saking hati-hatinya. Lihatlah, orang beriman itu hati-hati. Jangan sembarangan Pak. Ya. Apalagi ini ngambilin barang-barang kantor. Ya Allah, sampai klip-klip dibawa pulang. Ya, jangan. Kembalikan. Ya, kalau ada yang pernah mengambil, kembalikan. Kemudian dia pegang janjinya. Apa yang pernah kita janji Pak? Tunaikan. Saya ingatkan, kadang-kadang janji apa? Janji kita sama istri Pak. Bapak pernah janji apa sama istri Bapak? Nah, ingat tuh. Ya. Begitu pula ibu pernah janji apa sama Bapak. Nah, atau Bapak pernah janji sama anak. Nah, ini banyak orang tua, itu janjinya sama anak nggak ditunaikan. Nah, nanti kalau ini, nanti Bapak belikan ini. Ternyata setelah anaknya sudah melakukan, oh masa sih Bapak nggak pernah ngomong gitu? Itu bukan sifat orang yang beruntung. Orang yang beruntung menunaikan janjinya. Apalagi janji-janji ya. Kalau janji sama manusia 200 juta, lebih kacau lagi Pak. Hati-hati. Ya. Lebih baik kita ya lakukan sesuai kemampuan kita. Ya. Taib. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Yakni orang-orang yang memelihara salatnya. Nah, ini. Jadi orang yang beruntung dia memelihara salatnya. Dan di sini yang dimaksud terutama salat wajib. Hati-hati Bapak Ibu. Dosa terbesar salah satunya meninggalkan salat, at-tarkus shalah. Maka dijaga, maksudnya dijaga di sini apa? Waktu-waktunya Bapak Ibu. Ya. Dan salah satu orang yang masuk neraka, dia suka melalaikan sholat, artinya mengakhirkan waktu sholat. Ya. Mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja. Ya. Entar. Akhirnya sholatnya, ada yang sholat subuh jam 8 pagi, jam 7. Banyak Pak. Dan dijadikan kebiasaan. Alasannya capek. Tidur. Ya. Maka jangan, jaga waktu sholat kita, pelihara sholat kita. Ya, pelihara sholat kita, dan ini ciri-ciri orang yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung? Ternyata Allah menutup ayatnya dengan ulaika humul warithun.
yakni mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa warisannya dari orang-orang yang beruntung tadi? Kata Allah, alladzina yarithunal firdaus, yakni surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling atas, yang berada di tengah, dan dari situlah sungai-sungai mengalir. Dan Allah berikan kabar, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal. Allahu Akbar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya. Maka ya, itulah keberuntungan yang hakikat yang sesungguhnya. Dan bagaimana sifat-sifat orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Maka berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, untuk mendapatkan yang demikian tadi Pak, maka untuk mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan, maka kata beliau, butuh ilmu. Butuh ilmu. Maka kalau mau beruntung, harus belajar. Karena dengan belajar, dia akan berilmu. Dan ketika dia berilmu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan karena dia akan melakukan perkara-perkara yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atas seseorang, maka Allah jadikan dia faqih, alim dalam perkara ilmu agama. Dia tahu mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Maka dia berilmu di atasnya, maka dia akan berjalan di atas petunjuk, di atas cahaya dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian, ya, saya ingatkan sekali lagi, mempelajari ilmu itu betapa tingginya, karena kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Ala innad dunya mal'unah. Kata Nabi SAW, ketahuilah. Nabi langsung katakan, ilmuilah, ketahuilah. Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Jadi dunia ini Pak, dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Ya, illa kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, wa ma walahu wa alimun au muta'allim, kecuali tadi orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Nah, ini keberuntungan. Maka sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Inilah yang akan membuat seseorang menjadi beruntung, ya. Baik. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya masih banyak sebetulnya keterangan dari para ulama. Mudah-mudahan di lain waktu, kesempatan kita bisa membacakan lagi tentang hakikat keberuntungan, ya, dari Nabi SAW dan juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Fadhol, ya. Silakan Pak. Sehubungan tadi kita harus menjaga lisan kita, tangan kita. Kan ada surat memang itu saya tidak hafal Pak Ustadz, maaf. Bahwa tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya sendiri. Gitu kan Pak? Baik. Itu aja Pak yang saya tanya. Jadi saya tahu Pak Ustadz tadi juga bilang janji itu sama orang 200 juta berat. Dia bilang perubahan itu semua dari barat. Kalau saya nggak kasih tahu teman saya itu salah gitu, saya gimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan, maka seseorang tidak akan berubah sampai dia merubah dirinya, ya. Maknanya di situ, yakni seseorang berikhtiar untuk berilmu, berikhtiar untuk dirinya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, menuju kepada jalan kebaikan. Maka artinya tidak ada seseorang diam-diam serta-merta tiba-tiba jadi salih. Ya, nggak ada yang seperti itu. Seperti orang mengatakan ilmu laduni, ya.
Antum nggak usah ngafalin Quran, Qurannya dibakar, ya, lalu dimasukkan abunya ke air, diminum, nanti besok langsung hafal Quran. Nggak ada yang demikian. Ya. Segala sesuatu itu butuh effort, segala sesuatu butuh usaha. Ya. Dan lihat Nabi SAW ketika perang Badar, bukankah bagi Allah mudah kalau Allah ingin menangkan dari awal? Nabi SAW, betul nggak? Kenapa harus berjuang 23 tahun sampai Fatu Mekah, menaklukkan kota Mekah? Kenapa Nabi Musa harus lari-lari sama Bani Israel dikejar sama Fir'aun, saya tanya. Itu semua ada hikmahnya. Allah menakdirkan itu dengan penuh hikmah dan ilmu agar manusia mendapatkan kebaikan. Ya. Maka disitulah ada ikhtiarnya manusia, ya, di atas ilmu untuk dia mendapatkan kebaikan. Itu maksudnya kita harus berusaha merubah diri kita di atas kebaikan. Ya. Bapak bisa pilih tadi duduk-duduk nonton YouTube, dan Bapak bisa pilih baca Al-Quran. Maka siapa yang berusaha untuk merubah dirinya di atas kebaikan, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita seringnya nonton YouTube tapi kita bisa hafal Quran, nggak mungkin. Ya. Kita pengen jadi orang yang faqih dalam perkara agama, tapi kita menyibukkan diri kita terus dengan dunia, nggak mungkin. Harus ada yang dikorbankan, ya kan? Harus ada usaha. Ya. Maka itu maksudnya seseorang harus berusaha, ya. Dan usaha dia itu apakah sudah ditakdirkan oleh Allah? Sudah, memang. Makanya kalau kita bicara takdir, ini ilmu yang sangat agung yang manusia tidak sampai akalnya, tapi makanya masuk kepada rukun iman, wajib kita beriman. Ya, wajib kita beriman. Ya, bagaimana jalannya? Allah yang Maha mengetahui, kita terbatas ilmu kita, terbatas pemahaman kita. Tapi kita wajib beriman dengan takdir Allah, tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Lihat, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah seseorang telah ditakdirkan masuk surga atau neraka? Kata Nabi, na'am, sudah. Artinya sudah dicatat. Si A akan masuk surga, si B akan masuk neraka. Allah sudah tahu, karena itulah ilmu Allah. Karena sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya, bahkan daun yang akan gugur, semuanya tertulis di kitab yang nyata, di Lauhul Mahfuz. Paham ya Pak ya? Tetapi ingat, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk jadi kafir. La ikraha fiddin. Tapi Allah utus nabinya, Allah turunkan kitab-kitabnya agar manusia belajar. Tapi ada yang mau mengambilnya dan ada yang meninggalkannya. Jauh sebelum mereka mengambilnya atau meninggalkannya, Allah sudah tahu mana yang akan mereka ambil. Itulah ilmu Allah. Ya Pak ya? Jadi kita disuruh berikhtiar, berusaha, merubah. Nah, ketika Bapak tadi katakan Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada teman Bapak, kolega Bapak, ketika melihat ada yang salah, kalau memang itu hubungannya mengingatkan yang ada manfaatnya, tafadhol silahkan. Misalkan Bapak mengingatkan justru teman Bapak menjadi pendukung orang-orang yang ya merusak agama. Ya, lalu Bapak ingatkan, jangan, mendingan kita ngaji yuk, kita sholat. Boleh seperti itu, tapi jangan Bapak tenggelam. Bapak ingatkan tapi Bapak ikutan juga, tapi ini begini, terus ngomongin perkara-perkara yang tidak manfaat, nggak usah. Tapi kita ingatkan wajib, betul. Bagus Pak, harus malah. Kalau kita punya teman kita, saudara kita, tenggelam kepada perkara yang tidak bermanfaat, atau tadi kita lihat dia jatuh kepada membela sesuatu yang salah, kita ingatkan. Bertakwalah kepada Allah. Cukup, tapi cukup. Nggak usah kita tenggelam lalu membahas. Masuk ke dalamnya, nggak perlu. Berdebat itu tidak baik Pak. Jidal itu tidak baik. Makanya lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika diajak jidal. Apa kata Imam Ahmad? Kalau engkau ingin jidal, kamu belajar aja lagi. Kalau saya sudah paham agama saya. Lihat Imam Ahmad nggak mau jidal. Karena orang yang jidal itu nggak ada faedahnya. Dan orang yang sudah berdebat, tujuannya apa Pak Kadang? Bukan mencari kebenaran. Mencari pembenaran. Ingin diakui pendapatnya. Kan itu kan? Akhirnya jauh dari kebenaran. Ya.
Jadi kita nggak usah sibukkan dengan itu, apalagi posting-postingan ya, habis itu bantah-bantahan di WhatsApp, di Facebook, buang-buang waktu. Kita sampaikan kebenaran, siapa yang Allah mudahkan mengambil dan dia mengambilnya, dan siapa yang membantahnya, meninggalkan, dia tinggalkan. Nggak usah pusing, Pak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani engkau sesuatu yang di luar kemampuan. Selesai. Fattakullahu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ya. Baik. Ya. Sahih. Jadi apa yang saya lakukan? Saya dakwah, saya sampaikan kebenaran. Ada yang mau mengambil dan pasti ada yang mengingkari. Enggak semua orang akan setuju, Pak. Ya. Jangankan saya, Nabi SAW aja dibilang majnun. Betul nggak? Apalagi cuman ana yang fakir, yang sangat sedikit ilmunya. Tentu pasti ada orang mengatakan, oh itu kan perkataan ustadz. Ya kan? Yang menuduh begini, menuduh begitu, itu biasa, Pak. Biasa. Saya udah biasa, Pak. Ya. Ketika kita mengajarkan manusia untuk bertauhid, ikuti sunnah Nabi SAW, ya, betapa banyak yang menuduh kita, oh hati-hati itu ajaran-ajaran sesat, diajarkan ekstrim, dikit-dikit harus balik kepada Al-Quran dan Sunnah, dikit-dikit harus balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini memerangi kebudayaan, memerangi ini itu, biasa Pak, kita dikucilkan, biasa. Tapi kita katakan apa? Kita doakan, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua. Itu cukup. Nggak perlu kita debatin satu-satu, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ya. Ya, terakhir Pak, silakan. Ya. Selain berdakwah juga berbisnis, dan kita juga tahu Abdurrahman bin Auf zaman Rasulullah yang kaya luar biasa. Ya. Saking takutnya dengan harta di tangannya itu melakukan suatu tindakan yang sepertinya merugikan, tapi ternyata keberuntungan juga yang datang pada beliau. Ya. Saya jadi pengurus masjid, saya berusaha untuk tidak membebani orang lain. Saya juga berbisnis atau apapun namanya untuk mendapatkan rezeki. Apakah, tolong diberikan pemahaman saat ya. Kan juga ada orang mengatakan zuhud itu menjauhi dunia begitu. Tapi dalam pemahaman yang saya lihat, zuhud itu belum tentu harus berpenampilan tidak punya, tapi juga berharta, berusaha dengan halal, tapi istilahnya tidak dimasukkan ke hati, tapi dalam genggaman gitu. Yeah. Yang saya ingin diberikan jawab pemahaman itu, apakah memang sedemikian mengerikannya pengaruh setan kalau kita dekat dengan kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau gitu orang takut untuk sedangkan takut untuk berharta banyak gitu ya. Yeah. Dengan usaha yang halal padahal. Tapi apakah hal itu kita sebagaimana manusia mendekatkan hal dengan duniawi seperti itu membuat kita hancur, jatuh, karena pengaruhnya yang pasti akan memberikan sisi negatif pada seseorang itu. Taib, ya, Kira-kira seperti itu. Ya, saya bisa memberikan pemahaman. Terima kasih. Taib. Maka yang perlu kita perhatikan Pak, ya, terkait dengan zuhud, ya. Pertama, zuhud dalam Islam, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk zuhud. Dan zuhud itu bukan seseorang dengan pakaian yang compang-camping. Zuhud itu bukan seseorang meninggalkan harta dunia. Ya. Karena kalau zuhud itu pengertiannya gitu, bagaimana dengan amalan tadi yang kita bahas, yang Allah katakan beruntung orang yang membayar zakat. Bayar zakat pakai apa Pak? Harta. Kira-kira yang bayar zakat pasti orang kaya apa orang miskin tuh? Orang kaya. Berarti punya harta dong? Nih, saudara-saudara kita yang sedang haji, pakai apa dia haji? Pakai harta. Betul kan Pak?
Sehingga di sini membuktikan Islam tidak bertentangan dengan kepemilikan harta. Namun yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, bagaimana kita memperoleh harta dan bagaimana kita menggunakan harta. Ya. Maka zuhud itu artinya Pak, dunia itu berada di tanganmu. Bukan ada di hatimu. Maka orang-orang yang zuhud, maka dia meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, Pak. Itu termasuk zuhud. Ya. Maka dia gunakan hartanya berarti untuk apa? Kepentingan akhirat. Itu orang yang zuhud, Pak. Ya. Maka pemahamannya, Pak, tadi Bapak katakan betul, sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, mereka itu berdagang dengan bisnis yang besar. Bayangkan, Pak, bisnisnya itu besar, keuntungannya luar biasa, tapi mereka menjadi 10 orang pertama yang dipastikan masuk surga. Abu Bakar itu apa? Pengusaha juga. Dan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah. Umar pedagang juga, pembisnis juga. Umar fil jannah. Utsman tadi udah jelas, apalagi Utsman fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ulama-ulama kita, Pak. Abu Hanifah ini saudagar kaya. Bahkan saya selalu ingatkan, makanya dai pun harus kerja, harus cari maisha, supaya dakwahnya jangan cari fulus. Banyak gak sekarang dai cari fulus, Pak? Banyak. Akhirnya kebenaran tidak sampai kepada umat karena takut gak diundang lagi. Ya, kalau ngomong harus hati-hati, padahal betul hati-hati harus, tapi hati-hatinya di sini akhirnya apa? Kehati-hatian yang dibuat-buat sehingga kebenaran tidak disampaikan kepada manusia karena khawatir. Padahal harusnya apa, Pak? Kebenaran itu wajib disampaikan walaupun itu pahit. Itu bentuk justru rasa cinta kita kepada umat. Kalau kita nggak kasih tahu, kata Imam Ahmad, kalau ana diam, antum diam, kapan umat akan tahu tentang kebenaran? Maka sampaikanlah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Sampaikan kepada manusia. Urusan manusia terima atau tidak, itu bukan kewenangan kita. Nanti Allah yang berikan taufik kepada hambanya. Tapi kita sebagai pendakwah wajib menyampaikan. Dan tadi dakwahnya ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan kepada dirinya, kepada partainya, kepada benderanya. Apalagi cari fulus. Makanya kalau yang nelfon DKM masjid-masjid besar selalu ada jadwal. Kalau masjid kecil jadwal penuh. Ini fakta, Pak. Saya ingatkan itu. Ya. Termasuk saya bilang saya nggak suka yang bikin kajian di hotel. Saya nggak suka. Kalau udah bikin kajian khusus di hotel, yang datang siapa? Hanya orang kaya yang punya uang. Nabi dakwah di mana? Di masjid. Semua kaum muslimin bisa datang. Ya. Maka berdakwahlah seperti itu. Dan tadi kita tetap mencari ma'isyah. Seorang muslim disuruh untuk mencari ma'isyah. Tadi berbisnis, Pak. Tidak ada masalah. Dan saya ingin luruskan, Nabi SAW berbisnis sama orang Yahudi. Nabi berbisnis sama orang Ahlul Kitab. Jadi tidak ada celaan orang yang mau berbisnis kepada yang bahkan bukan seorang muslim. Tidak ada masalah. Tapi kita punya cara muamalahnya harus sesuai syariat Islam. Tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada gharar. Ya. Karena jangan sebagian ada orang yang berlebih-lebihan. Oh, saya nggak mau bisnis sama dia karena dia non-muslim, Ustaz. Karena dia orang kafir. Lalu saya katakan, bagaimana dengan pendapat antum Nabi berbisnis sama orang Yahudi? Bukankah di akhir hidup Nabi bahkan Nabi menggadaikan baju perangnya sama orang Yahudi? Apa Nabi kurang fakih daripada antum gitu? Enggak. Ya, maka bermuamalah dengan siapapun
tidak masalah, tapi di atas hukum Allahu Jalla wa'ala. Itu yang menjadi patokannya, Pak. Dan kita berbisnis, justru ketika kita bisnis, Pak, berapa banyak? Alhamdulillah contohnya, Pak, saya berbisnis dengan baik, berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan gara-gara itu. Oh, ternyata Islam indah ya. Oh, ternyata begini. Sadar akhirnya mereka betapa bahayanya riba. Akhirnya mereka rujuk dan sebagian mereka akhirnya taslim mengikuti dinul Islam. Alhamdulillah. Kita terkadang berdakwah tidak hanya dengan ceramah, Pak, dengan muamalah. Lalu orang itu melihat bagaimana amanahnya kita, bagaimana kita ingin segala sesuatu transparan, segala sesuatu clear. Dia akan kagum. Oh, ketika mereka tanya, kenapa begini, Pak? Kita katakan, beginilah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kami bermuamalah. Itu dakwah. Maka ketika bisnis itu bisa berdakwah, Pak. Ya, ketika berbisnis pun itu bisa berdakwah. Tapi bisa rasa cukup karena waktu yang sudah siang ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya dan Allah lembutkan hati-hati kita dan Allah tambahkan ilmu kepada kita sebagaimana doa kita di waktu pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.